wabarakatuh. Sehat semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala terbangun di pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yaumiyah. Salawat dan salam semoga Allah telah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, pada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga zaman kelak. Para santriwan rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab kedua, yang mana bab 2 bertemakan tentang fi adabil muta'allim fi nafsihi, adab seorang pelajar pada dirinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babu ats-tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi nafsihi, pada adab seorang pelajar kepada dirinya. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab, dan di dalamnya ada terkandung 10 macam adab. Nanti akan disampaikan 10-nya itu apa saja oleh Imam Hadratus Syekh Imam Asy'ari. Al-awwalu, yang pertama, ya, an yutahhira qalbahu min kulli ghassin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama, kata Hadratus Syekh Asy'ari mengatakan bahwa an yutahhira qalbahu, yang paling penting pertama itu adalah memperbaiki, membersihkan hati, mentazkiyatun nafs, mentazkiyah diri, min kulli ghassin, dari segala ghassin itu apa ya? Tipuan. Wadanasin, dari segala kotoran. Wa ghillin, ataupun dari segala perbuatan dendam pada orang lain. Wa hasadin,
atau hasad, wa su'i aqidatin, keyakinannya yang buruk, wa su'i khuluqin, dan bukan hanya keyakinan, terakhir dijelaskan dengan wa su'i khuluqin, akhlaknya yang buruk. Liyasliha bidzalika liqabulil ilm, agar apa? Membersihkan hati dari sifat, dari kotoran, dari segala dendam, dari hasud, dari keyakinan yang buruk ataupun dari akhlak yang buruk. Agar apa? Liqabulil ilm, agar ilmu itu bisa diterima oleh kita, agar ilmu itu bisa diterima oleh hati kita. Wahafidhihi, dan bisa dihafalkan. Wal ittila'i ala daqa'iqi ma'aniyah, ataupun kita juga bisa memahami ala daqa'iq ma'aniyah, bisa memahami secara maknanya secara mendalam. Wal fahmi li ghawamidhi, dan memahami agar juga kita bisa memahami makna-makna yang tersirat. Itu poin pertama menurut Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa beliau mengatakan agar senantiasa membersihkan hati kita. Kenapa? Agar ilmu yang kita pelajari bisa diterima. Sebagaimana juga Imam Waqi menasihati Imam Syafi'i, mengatakan bahwa syakautu ila waqi'in su'al khifdi, aku bernasihat kepada Imam Waqi, meminta nasihat kepada Imam Waqi. Atas apa? Atas buruknya hafalan. Terus Imam Waqi mengatakan fa arsyadani litarkil ma'asi, dia menasihatkannya agar meninggalkan maksiat, karena sejatinya maksiat yang dilakukan itu menjadi benteng hati kita, benteng untuk masuknya ilmu. Jadi tidak bisa ilmu masuk karena kemaksiatan yang telah kita lakukan. Atsani, yang kedua menurut Imam Hasyim Asy'ari, an yuhassina niyyah, yang kedua untuk memperbaiki niat fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla, niat memperbaiki niat dalam menuntut ilmu dimaksudkan, ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena teman, bukan karena seorang guru, bukan karena orang tua, ataupun bukan karena si dia. Menuntut ilmu karena si dia. Kenapa mau menuntut ilmu? Karena ada dia. Wal amal bihi, dan mengamalkan ilmunya. Wa ihya syari'ah, dan menghidupkan syariat itu. Wa tanwir qalbihi, dan menerangi hati ketika memperbaiki niat itu. Membersihkan hati sudah, setelah itu baru memperbaiki niat. Wa tahliyata batinihi, menghiasi batinnya gitu. Wa taqarrub ila minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendekatkan diri itu maksudnya meninggal, bukan, tapi mendekatkan itu taqarrub ila Allah, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan segala sesuatu.
Wala yaqsuda bihil aghrada, jangan ditujukan ketika menuntut ilmu itu ad-dunyawiyah, jangan ditujukan untuk al-aghrad itu tujuannya duniawi. Min tahsilir riyasah, agar berhasil, agar mampu, agar menjadi riyasah. Riyasah itu apa ya? Pemimpin. Wal jahi, ataupun menjadi pejabat. Ya, jah itu jabatannya, memiliki jabatannya, atau wal mal, ataupun ditujukan untuk hartanya. Wa mubahah al-aqrani, ataupun menjatuhkan saingannya. Wa ta'zimin nas lahu nahwi wa nahwi dzalik, ataupun ta'zimun nas, agar dipuji manusia, agar diagungkan manusia, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang lain. Nah, ini Imam Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa yang terakhir ini peringatan bagi kita semua agar memperbaiki niat. Jangan sampai niat kita yang pertama karena jabatan, menuntut ilmu, ingin menjadi pejabat, pemimpin, wal mal, ataupun karena hartanya, wa mubah tadi, atau ingin dipuji oleh orang lain. Itu yang kedua. Dan sekarang yang ketiga, al-thalithu, yang ketiga, an yubadira bi tahsilil ilmi sababaha wa awqata umrihi. An yubadira, menyegerakan, segera mengusahakan, bi tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, sababaha, di waktu muda, wa awqata umrihi, dan memanfaatkan waktu sisa umurnya. Nah, ini yang ketiga menurut Imam Asy'ari, bahwa beliau menasihatkan kepada kita para penuntut ilmu untuk menggunakan waktu mudanya dengan baik, segera menuntut ilmu agar ketika di waktu tua menanen ilmu tersebut. Wala yatagharra bi khad'i taswifi wat ta'mili, dan jangan tertipu. Bi khad'i taswif itu menunda-nunda untuk belajar, wat ta'mil, ataupun banyak angan-angannya. Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya sa'ah, waktu itu, tamurru min umrihi, melewati umurnya, la baddala laha, tidak ada yang bisa mengganti, wala ghawsa wala 'awda anha, ataupun tidak ada juga yang bisa menukar. Jadi waktu tidak bisa terulang, waktu juga tidak bisa diganti, waktu juga tidak bisa ditukar. Wa an yaqta'a ma qadara alaihi minal 'alaik, an yaqta' itu memutuskan, ma qadara, apa yang dia mampu, minal 'alaik as-saghilah. Dan 'alaik itu bisa diartikan urusan-urusan, as-saghilah yang padat gitu, sibuk. Wal 'awaik, dan memutus juga, al-awaik juga sama ya, perkara al-mani'ah, yang mampu menghalangi antamamit talabi, dari kesempurnaannya mencari ilmu. Jadi urusan-urusan yang bikin terlalu sibuk, ataupun tadi di sini katakan yang menghalangi untuk kita belajar, ditinggalkan, diputus menurut Imam Hasyim Asy'ari. Wabidil ijtihad, mengerahkan
kemampuannya, wa quwwatil jaddi, dan bersemangat, bersungguh-sungguh, fi tahsil dalam mendapatkannya, fa innaha, karena sesungguhnya dia qawati'u tariqut ta'allumi, sebuah pemotongan. Apa ya qawati' itu? Hal-hal yang mengganggu pada proses menuntut ilmu. Urusan-urusan apa aja yang mampu menghalangi kesempurnaan dalam menuntut ilmu, banyak sekali. Ya, kita fokus, tujuan kita fokus belajar di pesantren ini mau buat apa? Fokus belajar yang antum lakukan selama 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 6 tahun, untuk apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ar-rabi', yang keempat, an yaqna'a minal quti wal libas. Hendaknya yaqna itu sama kayak qanaah. Minal quti, dari makanan, wal libas, ataupun baju pakaian, bima tayassara, apa yang kau dapatkan dengan mudah gitu. Fa bis sabri ala adnal 'ishi, maka bersabarlah dengan adnal 'ish itu hidupnya yang di bawah, maksudnya keterbatasan harta. Yanalu sa'atal ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wa jama'a samalul qalbi, dan samalul qalbi itu tidak tenang hatinya gitu. Min mutafarriqatil amali, dari banyaknya al-amali, angan-angan. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hakimi, dan mengalir darinya sumber-sumber hikmah. Maksudnya gimana dari perkataan Imam Hasyim Asy'ari yang keempat ini, bahwa kita diperintahkan untuk qanaah, apa adanya gitu, qanaah. Dari tadi makanannya biasa saja, dari al-libasnya, pakaiannya saja. Jadi jangan sampai pakaiannya yang paling mahal gitu. Biasa saja qanaah. Nah, wa qala Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, la yuflihu man talabal ilma bi'izzati nafsi, tidak dikatakan orang yang bahagia, tidak dikatakan orang yang beruntung, man talabal ilm, siapapun orang yang menuntut ilmu, bi'izzatin nafsi. Izzatun nafsi itu apa ya? Meluhurkan dirinya gitu. Wasi'atil ma'isyah, ataupun hidupnya berkecukupan. Walakin, akan tetapi, orang yang bahagia, Imam Syafi'i, yang beruntung, man talabahu, barang siapa orangnya yang mencari ilmu, bidzillatin nafs, rendah hati, bukan rendah diri. Wa dhayyikil 'ish, hidupnya tuh sulit gitu. Wa khidmatil ulama, nah khidmah kepada para ulama. Aflaha, mereka adalah orang yang beruntung, mereka adalah orang yang paling bahagia dalam menuntut ilmu. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang yang paling bahagia menurut Imam Syafi'i itu orang yang biasa saja, menurut ilmu, dengan kerendahan hatinya, dengan hidupnya yang sulit banget tadi katakan. Dan yang terakhir, yang intinya adalah khidmah kepada para ulama, melayani para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari keempat poin ini, ya, yang pertama yaitu tadi poinnya apa? Membersihkan hati. Yang kedua poinnya yaitu
memperbaiki niat. Yang ketiga poinnya, poin intinya memanfaatkan waktu masa mudanya terutama. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bersifat qanaah dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu gak usah lah pakai yang bagus-bagus, pakaiannya yang 10 juta satu pakaian, bajunya, makannya yang edet-edet. Tadi sudah disampaikan bahwa biasa saja dalam pakaian maupun makanannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.